Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Dava Muhammad Fazri dengan NIM G0025200 dari kelompok 2517 atau B7 dengan pengampu aslab SGD kami ada Mas Yusuf. Di sini saya akan memberi penjelasan tentang laporan praktikum blok 2.3 saya. Langsung saja kita mulai. Untuk laporan yang pertama, Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai atau resting tremor. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Lalu untuk pertanyaan yang pertama, penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra, dan jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. Lalu, substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis, maka jelaskan struktur anatomi apa sih yang menyusun ganglia basalis. Dan yang terakhir, substansia nigra berada di area batang otak, jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak. Yang pertama kita masuk ke substansia nigra. Substansia nigra sendiri adalah nukleus motorik yang besar dan terletak di antara tegmentum dan crus cerebri. Warnanya yang gelap adalah akibat pigmen melanin yang terkandung di dalam badan sel saraf, dan substansia nigra merupakan komponen penting pada sistem motorik ekstrapiramidal dan memiliki hubungan dengan ganglia basalis. Terdiri atas pars compacta dan juga pars reticularis. Bisa dilihat untuk substansia nigra berada di ini, dimana memiliki ciri khas yang sangat terlihat, dimana dia tuh berwarna hitam. Selanjutnya untuk ganglia basalis, di mana ganglia basalis terdiri dari nukleus caudatus, nukleus lentiformis, corpus nucleus amygdaloideum, dan claustrum. Di mana nukleus caudatus berbentuk lengkung dengan kaput di ujung anterior dan mengecil di posterior sebagai cauda. Lalu untuk kaput nukleus caudatus melanjutkan diri ke dalam putamen dan cauda nukleus caudatus berakhir di kompleks amygdaloideum. Selanjutnya untuk nukleus lentiformis terdiri dari dua bagian, yaitu putamen lateral dan globus pallidus atau medial yang dipisahkan oleh lamina medullaris externa, dan juga corpus nucleus amygdaloideum berhubungan dengan sistem limbik, berhubungan erat dengan fungkus pada gyrus hipokampi, dan juga yang terakhir claustrum, di mana terdiri dari lamina krisa tipis di antara putamen dan juga insula. Selanjutnya untuk batang otak sendiri kalau dilihat dari lateral terdiri dari midbrain, pons, medulla, arteri basilaris, dan juga arteri vertebral. Lalu untuk brainstem sendiri terdiri dari thalamus, plexus choroideus lateral, pineal body, superior colliculus dan inferior colliculus. Lalu ada peduncle cerebral dan peduncles, dan juga facial colliculus dan yang lainnya. Selanjutnya untuk brainstem sendiri itu juga terdiri dari yang tadi brainstem itu dibagi menjadi diencephalon, midbrain, pons, dan juga medulla. Jadi untuk brainstem terdiri dari cerebellum pada bagian sini. Brainstem itu batang otak yang dari sini, lalu ada spinal cord, lalu kemudian ada thalamus, ada midbrain, pons, dan juga medulla oblongata. Selanjutnya untuk laporan yang kedua, Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun, tiba-tiba mengalami pusing, berputar atau vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda atau diplopia, dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya menjadi lemas. Keluarga segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis mengalami akibat adanya penyebabkan pada pembuluh darah. Untuk soalnya, yang A jelaskan sistem vaskularisasi circulus arteriosus Willisi, yang B jelaskan anatomi tiga bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak, yaitu mesencephalon, pons, medulla oblongata. Kemudian gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan pada saraf kranial. Batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Jelaskan nervus cranialis apa saja, sebutkan nomor, nama, dan fungsi yang nukleusnya atau tempat keluarnya terletak di bagian pons. Yang pertama untuk circulus arteriosus Willisi, itu terdiri dari anterior artery cerebral, internal carotid artery, lalu arteri anterior communicating, arteri posterior communicating, dan juga arteri posterior cerebral, dimana bisa dilihat pada otaknya pada bagian dorsal atau bawah dia circle of Willisi terletak pada bagian dorsal. Kemudian untuk vaskularisasinya, dimana ada arteri communicating anterior, arteri cerebral anterior,
arteri cerebral middle dan juga arteri carotid internal. Selanjutnya ada arteri communicating posterior, arteri cerebral posterior, arteri cerebellar posterior, dan arteri basilaris. Kemudian ada anterior inferior cerebral artery dan juga posterior interior cerebral artery, dan juga masih yang sama tadi, dan juga anterior spinal artery. Di sini tadi. Kemudian lanjut ke mesencephalon. Mesencephalon itu terdiri dari pedunculus cerebri, di mana pedunculus cerebri itu terdiri dari crus cerebri. Kalau mudahnya seperti di bagian daun telinganya, lalu ada tegmentum pada bagian bawah matanya, dan juga tectum mesencephali pada bagian dagunya atau lengkungannya ini. Kemudian ada fossa interpeduncularis pada bagian tengahnya. Kemudian ada substansia nigra yang terlihat hitam yang memiliki ciri khas yang sangat jelas, dan juga aqueductus mesencephali atau lubang yang ada di tengah ini. Kemudian tempat-tempat nukleus nervusnya dari bagian mesencephalon itu ada colliculus superior, colliculus inferior, dan juga nervus 4. Kemudian ada brachium colliculi superior, ada geniculatum lateral, geniculatum medial, dan juga brachium colliculi inferior. Kemudian untuk pons valoris terdiri dari pars basilaris pontis dan juga pars tegmentis. Yang pars basilaris pontis itu memiliki ciri khas seperti Patrick pada Sponsus filipen yang memiliki bagian pons di tengahnya. Kemudian untuk pars tegmentis sendiri itu seperti bagian pada belakangnya yang terdiri dari sulcus medianus posterior, colliculus facialis, striae medullaris, dan juga sulcus limitans. Kemudian ada medulla oblongata, di mana ini pada bagian belakang, dan yang ini pada bagian depan. Pada bagian belakang terdiri dari trigonum nervus hypoglossy. Ini ada trigonum nervus vagi, ada fasciculus glacialis, fasciculus cuneatus, sulcus medianus posterior, tuberculum gracili, dan juga tuberculum cuneatum. Untuk bagian depannya sendiri itu terdiri dari nervus 6. Lalu ada oliva, ada piramis, ada fissura mediana anterior, sulcus ventrolateral, dan juga decussatio pyramidum. Yang terakhir untuk nervus cranialis sendiri ada nervus olfactorius yang dia tuh keluarnya ada di bulbus olfactorius. Nervus facialis 7, dimana tempat keluarnya itu ada di angulus cerebellopontinus. Kemudian ada nervus opticus. Saya sudah maksudnya cukup sekian dari saya yang bisa